Halo semuanya, salam sepak bola dan selamat datang lagi di channel JP Story. Pada konten kali ini saya ingin membahas laga super big match antara Persebaya Surabaya versus Persib Bandung yang berakhir untuk kekalahan Sangbung Bandung dengan skor yang sangat begitu telak yaitu 4-1. Ini adalah kekalahan terbesar Persib Bandung di musim ini dan akan menjadi beban mental yang sangat begitu berat juga karena di pertandingan yang lain Dewa United berhasil mengalahkan Persik Kediri dengan skor 2-1. Artinya dengan kemenangan Dewa ini jarak poin dengan Persib itu semakin dekat yaitu 5 poin. Dan laga di Liga 1 2024-2025 hanya menyisakan 9 laga lagi, itu artinya 9 laga ini adalah 9 laga final yang harus dimaksimalkan oleh seluruh tim di Liga 1 ini, terutama untuk Persib Bandung yang ingin back to back juara di musim ini. Dan ini juga adalah laga hidup dan mati untuk pelatih Persebaya Surabaya yaitu Paul Muster, karena jika kalah saja di pertandingan melawan Persib Bandung ini, maka Paul Muster dipastikan akan meninggalkan Persebaya Surabaya dan statusnya dipecat secara tidak hormat, mungkin seperti itu ya. Tetapi Paul Muster berhasil selamat dari jurang pemecatan tersebut, dan dengan kemenangan ini tentunya ini menjadi motivasi yang sangat begitu berharga untuk Paul Muster dan skuad Persebaya Surabaya dalam menuntaskan 9 laga di musim ini itu dengan begitu baik. Nah, namun sebelum saya lanjutkan, kembali saya ingatkan kepada kalian, jangan lupa like-nya jika Anda menyukai video ini, tekan tombol subscribe-nya jika Anda belum, dan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Oke, di atas kertas Persebaya Surabaya atau Paul Muster itu menggunakan formasi 4-4-2. Artinya dengan formasi 4-4-2 ini, dua pemain di depan yaitu Dezan Tumbas dan Rizky Dwi Pamungkas itu menjadi target man ya, yang diharapkan mampu melancarkan segala ancaman ya ke lini pertahanan dari Persib Bandung. Sedangkan di sebelah sayap itu diisi oleh Palpio Silva, di tengah ada Bruno Moreira ya, lalu juga Muhammad Rashid di pertandingan ini tidak diturunkan. Francisco Rivera tetap menjadi motor serangan bagi Persebaya Surabaya dan perannya sangat begitu vital di laga ini. Beberapa ancaman itu lahir ya dari kreasi-kreasi peluang yang diciptakan oleh Francisco Rivera. Nah, sedangkan Boyan Hodak di Persib Bandung itu menggunakan formasi 4-5-1 atau 4-3-3. Nah, dengan formasi ini Boyan Hodak kelihatan bahwa ingin menjaga stabilitas baik di lini tengah maupun di lini depan ya, ataupun di lini bertahan juga sebagai penyeimbang permainan jikalau memang Persebaya Surabaya menggunakan berbagai taktik bermain, entah itu bermain menyerang atau bermain bertahan, sekalipun Persib Bandung bisa tetap stabil gitu ya, bermain di atas lapangan. Nah, tapi jalannya pertandingan tidak seperti apa yang ada di atas kertas. Persebaya Surabaya di babak pertama tampil sangat begitu ofensif meskipun mereka di pertandingan sebelumnya ini tidak kelihatan permainan seperti ini, tetapi di laga melawan Persib ini keluar semuanya ya, karena mungkin ini adalah pertaruhan untuk sang pelatih mereka juga gitu. Nah, menguasai bola sejak awal menit babak pertama dimulai ya, bagaimana skuad asuhan Paul Muster ini tampil beringas, tampil agresif. Bahkan Persib Bandung pun itu tidak dikasih celah sedikit pun untuk mengembangkan permainan ya. Sedikit saja Persib Bandung menguasai bola itu pasti langsung dipressing oleh pemain-pemain dari Persebaya Surabaya, sehingga pemain depan dari Persib Bandung itu David Da Silva, Ciro Alves ya kan, lalu di tengah Maklok dan Adam Alis dan Tyrone Del Pino pun itu tidak luput dari penjagaan yang sangat begitu ketat dari pemain Persebaya Surabaya, sehingga tidak berkembang sama sekali permainan David Da Silva, permainan Tyrone Del Pino, Ciro Alves sekalipun tidak ada space dan ruang yang betul-betul diberikan oleh pemain Persebaya Surabaya kepada pemain Persib Bandung. Sehingga di sepanjang babak pertama Persib Bandung ini bertahan habis-habisan dari gempuran yang tidak begitu henti dari pemain Persebaya Surabaya. Meskipun dalam beberapa momen pun Persib Bandung berhasil melancarkan serangan, tapi tidak berbahaya sama sekali ya. Karena itu tadi ya, target yang mereka yaitu David Da Silva itu di marking dengan begitu luar biasa, 2 dan 3 pemain yang selalu mengikuti David Da Silva kemanapun David Da Silva bergerak. Nah, sehingga alur bola yang seharusnya diharapkan lancar menuju David Da Silva ini tidak terjadi sesuai dengan rencana. Ditambah lagi Persib Bandung tidak ada pemain-pemain yang memang kreatif seperti Beckham Putra ya kan. Lalu beberapa pemain yang masih mengalami cedera juga ini masih terkendala lah Persib Bandung dengan berbagai badai cederanya, sehingga ini pun memaksa Boyan Hodak untuk memainkan skuad yang betul-betul bisa dikatakan tidak pulih harus siap bermain gitu. Nah, tidak ada gol di babak pertama ya, skor masih imbang 0-0, dan di babak kedua mulai terjadi perubahan signifikan yang mana di awal babak pertama meskipun Persib Bandung itu
tetap memegang kendali sebenarnya di awal menit babak kedua ya. Tetapi bencana datang ketiga gol bunuh diri dari Markov. Nah, bisa dikatakan juga itu stabil sebenarnya gitu ya. Karena dalam beberapa pertandingan terakhir Persib Bandung itu selalu memulai laga atau mendapatkan kemenangan itu dari ketertinggalan terlebih dahulu. Jadi tertinggal satu gol ini itu bukan merupakan ancaman yang memang serius sebenarnya untuk Persib Bandung. Nah, tetapi respon yang diberikan oleh Boyan Hodak, nah itu agak sulit untuk dimengerti. Gitu. Kenapa seperti itu? Penjaga gawang Kevin Ray Mendoza yang tampil begitu apik sekali sepanjang permainan digantikan oleh Seva yang secara pengalaman itu sangat minim dan ditampilkannya di laga besar seperti ini dan memulainya juga itu sebagai pemain pengganti. Dan artinya ada harapan gitu ya yang ada di pundak Seva dan seluruh pemain Persib Bandung ya kan untuk bisa mengakhiri pertandingan melawan Persebaya dengan kemenangan. Nah, memasukkan Castaner juga ya sebagai pengganti dari Kevin Mendoza karena regulasi di Liga 1 itu di atas lapangan tidak boleh lebih dari 6 pemain asing. Nah, jadi pemain asing akan digantikan oleh pemain asing ya kan agar 6 pemain di atas lapangan, pemain asing tersebut itu bisa tetap ada di atas lapangan. Nah, jadi dengan keluarnya Kevin Mendoza jelas ya ini merupakan sebuah perjudian untuk Boyan Hodak karena jika memang sukses berarti taktik secara keseluruhan itu bisa dikatakan berhasil. Tetapi kalau gagal, nah ini ya siap-siap saja Boyan Hodak menghadapi Bobotoh yang siap mengeluarkan segala kritikan ekspresinya kepada Boyan Hodak. Dan kenyataannya Boyan Hodak gagal. Ya, jelas sangat gagal gitu. Bahkan kita pun melihat ya Persebaya Surabaya itu tampil agresif di babak pertama. Beberapa penyelamatan Kevin Mendoza itu bisa mengamankan situasi dari kebobolan. Ya kan? Berapa on target juga terjadi kan di babak pertama. Nah, tetapi setelah pergantian masuknya Castaner digantikan dan keluar Kevin Mendoza dan masuk Seva sebagai pengganti Kevin Mendoza. Alhasil stabilitas di pertahanan Persib Bandung itu menurun drastis. Entah kenapa Persib jadi tidak fokus. Yang seharusnya kan normalnya pergantian pemain itu kan harus lebih menguatkan daya juang pemain kan. Tetapi ini jelas sangat lebih menurunkan. Khususnya di barisan pertahanan Nick Kuipers, Gustavo Pranka itu kebobolan kewalahan. Aneh sekali gitu. Ya kan? Dan jelas dengan pengalaman yang minim dari Seva, beberapa gol, 3 gol ya yang terjadi ke gawangnya di babak kedua itu merupakan hasil dari kekeliruan di lini pertahanan atau blunder lah istilahnya seperti itu. Bisa dikatakan 4 golnya juga kan blunder tuh. Nah, ini menjadi problem untuk Persib Bandung ya meskipun secara taktik sebenarnya imbang lah 50-50 gitu. Tetapi ya ini fokusnya berkurang. Ya turun drastis meskipun Rian Kurnia berhasil mencetak 1 gol ya untuk oleh-oleh ya ke Bandung gitu. Tetapi itu tidak cukup gitu untuk mengatasi segala kekurangan di atas lapangan. Nah, 4 gol yang terlahir, 3 gol yang terlahir dari pemain Persebaya Surabaya itu Rizky Dewi, Bruno Moreno dan Francisco Rivera. Itu murni semuanya kesalahan dari lini pertahanan Persib Bandung. Golnya pun sama, titiknya pun sama, sudutnya pun sama. Emang lucu sih pertandingan ini gitu. Yang ya banyak bobotoh jika saya membaca gitu ya di komentar-komentar Instagram sosial media dari Persib Bandung itu bobotoh wow ya sangat begitu luar biasa ya ekspresikan kekecewaannya terhadap Boyan Hodak. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih dan sekali lagi saya ingatkan kepada kalian jangan lupa like-nya jika Anda menyukai video ini, tekan tombol subscribe-nya jika Anda belum dan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Kita bertemu lagi di konten-konten selanjutnya. Salam sepak bola.